ibu-ibu komplek ya, karena masih wah gemes banget kayaknya untuk ngelihat Gede nge-splat, pengen aja pasti-pasti aja, tapi tiba-tiba DX ditabrak. What? Dia ditabrak tapi bisa menjatuhkan Victor yang punya PUBG Mobile dirontokkan begitu saja. Franky tadi berhasil mendapatkan satu, namun Akashi sudah berhasil masuk ke bagian rumah yang lainnya lagi dan Robs mendekatkan tembakan dari DBS yang mampu untuk membuat red kill-nya terjadi, Jelly. Gila Rabis, jump shot dari bagian luar jendela berhasil mendapatkan satu kembali, bakal langsung dikonfirm oleh seorang Rabis. Dan apa yang bakal bisa dilakukan dengan dua player dari Game Lord? Narvalo terjepit berusaha untuk nembak Vicoy. Vicoy terkecoh dengan satu player yang menjadi decoy. Tapi Geek Fam lagi dan lagi, why always Geek Fam? Spotnya enak banget, selalu bisa menjadi orang ketiga. Dan bahkan kalau kita lihat Rabis menjadi last man standing kali 1v1 dengan seorang Narvalo. Low health parah juga masih tinggal aja dengan GP 28 yang masih ditembakkan menunjukkan apa yang tapi Narvalo! What? Coy, Narvalo sama-sama DP tapi Narvalo yang lebih on point tembakannya. And this is it, it's time for Geek Fam untuk beraksi. Wow, Geek Fam tahu momentum kapan dia harus masuk dan aksinya kabur. Akasinya kabur hanya menyisakan satu pemain dari tim GLD di dalam rumah ini. Molotov dilemparkan ke bagian dalam sana, granat sudah mulai dimasak juga. Yohei mulai memutar ke bagian kiri dari compound tersebut. Tapi ada satu pergerakan, granatnya bakal segera meletup dan hanya memberikan sebuah splash damage. Tidak bisa menjatuhkan satupun pemain dari tim Geek Fam yang sudah mulai ngotot untuk mendetek tempat dari GLD. Namun satu orang kelihatan di bagian rumah lain lagi. Berganti dengan second weapon dan berhasil mendapatkan satu. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Apakah bisa mendapatkan kedua dan berhasil mendapatkan kedua? Navarro benar-benar menjadi sebuah malapetaka untuk Geek Fam dan jump shoot-nya untuk yang masih bisa dihindarin. Masih bisa dihandle oleh Yuhai. Hampir saja Demrut ditarik kakinya juga untuk pulang ke arah lobby. Gokil banget Narvalo, gua Wah. Narvalo itu lagi semangat banget dia, lagi on point banget. Tapi ini yang seru, ini dia pertemuan Nice! antara papan atas dan papan bawah Pistol. berhasil. Oh enggak. Enggak, aman. Boom berhasil mendapatkan. Nah ini dia, kalau mereka semua stick together di satu compound yang sama, terus mereka ngejaga 360 derajat, itulah kekuatan yang dimiliki 4AM rontok. Hanya tersisa Wei Wuxian saja. Langsung kabur dia ke bagian luar, tidak bisa kemana-mana karena rotasi dari 4AM diacak-acak habis. Nice banget Genesis Dogma menambah pundi-pundi poin mereka. Indonesia, let's go di spam Indo Pride-nya, gaspolnya, doa buat GD-nya, hashtag GD Obat. Jangan lupa di spam di kolom live chat sekarang juga. Dan T2K kali ini bakal berperang dengan Tem, sudah mulai menembak pintunya, namun pintunya ditutup. Tertutup visionnya, tapi masih bisa dihancurkan. Dan T2K agak ngotot karena mereka sudah mulai mendekat sedikit demi sedikit sambil melemparkan utility setup ke arah Tem Entertainment kali ini. Ya, dan kembang api tadi kalau kita lihat ya dari damage nades-nya. Sementara Wei Wuxian, last man standing dari 4AM. 4 Angry Men yang kayaknya kemarahannya sudah dibungkam untuk di hari ini. Tidak segemilang kemarin. Perkumpulan poinnya. Wei Wuxian masih melihat ada satu player dari Geek Fam berlari-lari. Tapi kita kameranya fokus dulu ke arah yang berbeda karena Train to Kill dengan Tem Entertainment juga berdekatan saat ini. Bahkan ada yang lain di belakang, tapi itu dia surprise! Happy birthday to you! Berhasil untuk mendapatkan satu. Wei Wuxian menembak kembali ke arah bagian depan, tapi Yuhai sudah mulai memasak nades-nya dengan cukup matang. Dilontarkan harus ke arah bagian depan, and that's it! Gila Yuhai! Sebuah ending yang benar-benar manis buat Geek Fam. Gila itu bener-bener insting level profesional banget sih Jel. Lu udah mau lempar, dengerin stepnya gerak ke arah kiri, itu bisa aja fake move loh. Bisa aja si Wei Wuxian-nya balik lagi ke arah kanan. Tapi gocekannya tadi gagal coy. Yuhai timing nades-nya, penempatan nades-nya bener-bener bagus banget. Lebih ke arah game sense ya, game sense dan timingnya yang benar-benar tepat banget, makanya satu nets bisa dimaksimalkan dengan sangat baik dan ketenangan pastinya dibutuhkan. Seperti mungkin kali ini dari Sandes, apakah dia punya ketenangan? Nampaknya tidak. Dia tidak tenang melihat Bevi yang berlarian, bahkan langsung ditembak saja dan miss the timing. Bevi menghindar, pelurunya tidak ada yang masuk semua. Dan Tem Entertainment masih bertahan sejauh ini dengan 3 player stick together di satu titik yang sama. Berada di arah yang berbeda. NSR kali ini juga dijepit oleh IHC. Lemparan nets pertama menuju ke arah bagian depan, meledak tidak tepat sasaran. Gue kaget, itu nggak ada yang kenok, tapi tiba-tiba di elimnya ada yang kenok sama granat. Ternyata ada tempat lain yang fake-nya pakai granat juga.
Dan pas banget tadi lemparan granatnya sama kenok di tempat lain juga, Jel. Jadi hampir saja gua tertipu dengan feed-feed yang muncul barusan tadi. Dan oke, kalau begitu kita ngelihat kali ini GD diuntungkan dari segi circle dan compound. So far ya kalau kita lihat memang seperti itu, tapi gua nggak mau terlalu jumawa juga karena kemarin-kemarin atau tadi-tadi kita melihat hal tersebut terjadi, tapi malah dia yang di-push. Jadi semoga ini bisa mereka maksimalkan lah dengan keuntungan-keuntungan yang sudah mereka dapatkan. IHC Yap, bermain di bagian pinggiran zona dan 4 player mereka masih utuh, belum adanya eliminations yang mereka berhasil dapatkan. Tapi bagian elimination sudah ada banyak sekali nama berguliran. Kayaknya ada beberapa spot atau pintu masuk yang susah untuk ditembus nih. betul. Susah banget kayaknya buat diterabas ya. Tapi tengahnya kosong melompong loh. Cuma GD doang ya di bagian tengah dari circle-nya. Dan itu kayaknya cuma satu-satunya compound yang ada di bagian tengah. Tapi time terabas aja menuju ke rantai 2 kali ini. Satu tukar satu antara Rick dan juga SOZ belum dipulangkan karena lobby masih bisa di-revive. Tapi dari seorang Sen akan melihat ke arah Onzen. Ini Onzen yang harus dimatikan karena memang Onzen ngasih impact yang berbeda banget ketika mereka lagi mau ngeriset dan juga mendobrak pertahanan dari tim-tim yang udah mereka incar. Tapi Legend tertangkap di bagian lain dan lagi-lagi Onzen. Lagi-lagi Onzen dan Sun mungkin bakal menjadi korban dari Onzen karena Onzen sudah mulai mendekat dan Onzen lah yang menjadi eksekutor untuk 3 pemain dari T2K. Iya, kelihatan banget tadi dari pergerakan train to kill si Sandes itu kayak ragu-ragu. Dia udah masak granat, 2 kali gue ngeliat dia masak granat terus dia cancel. Terus tadi juga dia bingung mau kabur apa mau lawan dan dia kehilangan semua momentum yang ada dan Time Entertainment yang lebih pede buat nge-screening out semuanya dia makanin and that's it. Time Entertainment dia mendapatkan 4 elimination point tapi NSR kayaknya masih di dalam tren yang buruk, terbakar player-playernya dibakar mentah-mentah oleh seorang IC barbecue party di rumah jamur, bakal langsung diterobos aja lah mencari yang terakhir. Dooms Gila. memasak sebuah nades, apakah akan menjadi jebakan Batman lempar low toss ke arah bagian bawah tapi tidak ada orangnya. Betul, ada satu orang di dalam mobil nih, belum kelihatan nih. Alek masih di dalam nih, Aleknya kelihatan ditembak dan Aleknya tumbang namun ada backup yang cukup cepat dari pemain IHC. Ziol tadi membackup di waktu yang cukup tepat dan harusnya Alex bakal kembali lagi dibangkitkan namun di arah lain, di arah Sheikh kali ini ada Vivo Kid yang sudah mendobrak satu daerah yang ditempatin oleh pemain dari GLD. Jump shoot tipis, damage yang masuk namun masih belum bisa dapat, hit marknya dapat juga dan bakal dilotos begitu saja. Sebuah granat yang dilemparkan ke arah luar sana, diterabas masuk dan Nakasi dipulangkan, disegel ke arah lobby. Cielo, keren banget loh. Dia confirm commit untuk push through the smoke ke dalam berhasil untuk nge-retake satu entry compound yang penting banget pastinya buat mereka juga. GK 4 orang mereka sudah melihat juga ada beberapa broken vehicle di bagian depan. Ada predict shot yang dilakukan tapi ternyata Falcon termakan oleh Time Entertainment. Crossfire bisa kita lihat terjadi di mana-mana. Nggak cuma menghadapi satu tim tapi banyak sekali tim yang harus dihadapi. Ya, sudah terlalu banyak yang menempati tempat enak, yang mau rebutan tempat. Satan kali ini ada di balik sebuah pohon, di tengah-tengah sebuah pohon dan berhasil merekat satu pemain dari arah TM. Ezozip tumbang kali ini. Ada Hope juga yang sudah mulai diamankan oleh seorang Damar. Falcon juga mulai berburu point elimination dengan hanya 2 orang saja yang tersisa. Dan Hope elimination yang masuk ke arah GD dan GD sudah mendapatkan 5 elimination. Sementara ini GD naik ada di peringkat ke-13. Atau emang dari tadi udah 13 tapi kayaknya tadi di 14 deh. Sekarang udah mulai Enggak, dia naik, naik. ada di peringkat ke-13. Iya, dia naik karena dia udah nyalip Furious Gaming. Karena Furious Gaming Yap. udah pulang dan ini kesempatan GD untuk mepet poin menuju ke arah The Xavier karena The Xavier udah pulang, GLD-nya udah pulang, posisi-posisi kuncian sudah pulang untuk bisa menuju ke arah survival stage. So, kita harapkan masih yang terbaik, 8 tim bertahan di sini. GD masih lengkap dengan 4 player, Face Clan pun sama masih lengkap dengan 4 player. Time Entertainment hanya tersisa 2 player. Tapi Onsen, sang MVP back to back di Miramar ini masih hidup. Masih hidup ya dari tadi ya, gue lihat-lihat nih Tem semakin percaya diri gitu. Walaupun jumlah pemain mereka udah mulai terkikis, tapi mereka masih menunjukkan sebuah ngotot-ngotot manja yang membuat mereka bisa mendapatkan WBCD lagi untuk di Irangel di game terakhir hari ini. Face Clan juga mulai mengincar poin-poin elimination. 6 sudah mereka kumpulkan saat ini sambil tadi ngelihat satu pemain mereka ngerapiin poni. Karena tutupin mata ya atau nggak nusuk mata. Tapi kita melihat dari Face Clan kayaknya dia nggak mau nge-retake rumah dari GD karena tadi dia menuju ke arah kiri.
Dan mungkin mereka bakal bertemu dengan Tem Wah, di Entertainment, PHP. tapi yang bakal bertemu terlebih dahulu adalah Falcon. Last! Dia benar-benar menjadi last player. And Falcon eliminated, sudah pulang ke lobby, FaZe Clan kelihatan di posisi terbuka. Lycan, hati-hati untuk Genesis Dogma, jangan terlalu overpick. Betul, jangan sampai overpick walaupun FaZe Clan lagi ada di arah yang nggak terlalu bagus ya, lagi gangguin temnya juga. Dan dari GD tadi bisa ngelihat ke arah FaZe Clan, tapi ada 1 atau 2 pemain dari FaZe Clan yang bisa memberikan counter dengan sangat cepat ke arah GD ketika tadi ada overpick yang dilakuin sama player-player dari GD. Tem sedang berusaha untuk masuk ke dalam zona, sementara bagian kanan dari GD sepertinya hanya ada 1 tim aja dan Tony K membuka tembakan hampir mendapatkan Onzen, namun Onzen masih bisa bersembunyi di balik sebuah batu. Granat dilemparkan, apakah bakal menjangkau? Badan dari seorang Onzen meletup namun hanya ada di bagian depan dari setup porting seorang Onzen. Cukup besar kalau kita lihat obstacle-nya Eh, belum dapet! kering bibir gue ngomong. Lagi-lagi, tapi memang itu adalah keberanian luar biasa sih untuk maju ke arah bagian depan. Dan ternyata kalau kita lihat dari Baby, sempat dia untuk ngepron di bagian belakang sebuah obstacle, tapi posisi tidak nyaman, tidak aman, di lockdown dari berbagai arah. Dan FaZe Clan menembak counter menuju ke arah seorang Nichil, dan untungnya ini kan stick together ya, jadi masih bisa di revive untuk seorang Nichil. Udah mulai ada yang bisa mendapatkan vision yang agak enak untuk ke arah GD, namun GD saat ini masih bisa melakukan proses revive. Tinggal 5 tim yang tersisa. Let's go! Indo Pride masuk menit ke-24, circle yang ke-6. Akan segera kita lihat circle ke-7 bakal menuju ke arah mana. Apakah bakal menjadi keberuntungan lagi untuk Genesis Dogma Kids? Alan masih memantau pergerakan dari Mr. Five dan juga tadi K. Masih dipantau-pantau dari tadi dan nggak ada gerakan-gerakan yang kayaknya mau overpick. Tapi dapat 1 dong Vitores yang menuju ke arah Demrut. 1 tumbang dari Geek Fam dan Geek Fam. 1 pemain tersisa, Yuha yang tersisa masuk di Taufak. Ini bakal membuat jarak mereka lebih terjaga dengan 4AM. Kayaknya gue mulai ngerti deh kenapa manpower penting banget untuk ditahanin sampai ke late game. Karena kebanyakan atau persentase besarnya adalah circle 5 ke 6. Ini keseringannya adalah menuju ke arah tim yang masih lengkap dengan 4 player atau masih 3 player ke atas. Lo lihat tadi bantingannya menuju ke arah FaZe Clan dan juga Genesis Dogma, ini persis gue lihat juga tadi di beberapa match sebelumnya kayak ada 4AM, lalu ada Reject Scarlet juga. Mungkin itulah kenapa kalau lu udah sisa 2, udah sisa 3 untuk di late game itu susah sih untuk masuk. Betul, kecuali lu dapetin momentum gitu kan, supaya bisa ngeculik 1, jatuhin 1, positioningnya bagus, lu masih ada setup utility, itu mungkin bakal ngebuat hidup lu lebih lama di momen-momen akhir. Tapi kalau tinggal sendirian dan nggak punya setup utility, nggak punya forting, seenggaknya ada model obstacle lah yang bisa dipakai buat hiding. Tapi kalau nggak ada ya udah, pasti bakal hilang lebih lama gitu. Kayak reject nih, sementara ini enak, tapi udah dicek sama IHC. Jill sudah mendapatkan informasi, granat langsung dilempar menuju ke arah smoke yang ada di depan sana karena tidak mungkin ada smoke tanpa ada yang mempop up. Yap, betul sekali. Ada asap pasti ada manusia, ada api, ada masalah. Tapi di sini Zol masih mencari masalah di manakah letak masalah tersebut ternyata ada di dalam sebuah shack kecil. Duelo melemparkan sebuah nades, belum dimasak dengan matang. Tapi ini dia berputar-putar Zol untuk menjadi bait. Tapi Galtus bakal masuk ke arah bagian dalam mendapatkan 1, tapi pintunya dikunci. Reject! What? IHC yang dipulangkan karena Genesis Dogma melihat, memantau, dan ini mind blowing coy. Inilah dia, memang yang sering gue bilang juga dan dibilang sama teman-teman caster yang lainnya juga, jadi pelakon di PUBG Mobile itu enak banget. Jadi third party di PUBG Mobile itu enak banget dan Yohai sekarang tertangkap pada Alan ada di bagian atap. Melihat pergerakan dari Geekfam tapi Reject lihat dan dilindas, still elimination dari Reject Kelly. Ini naon ya, ini si duelo gila-gila dan duelo lagi dan lagi bermasalah sekali dia nampaknya menjadi batu hantaman, batu jegalan besar untuk tim-tim lain yang masih berjuang. Tapi ternyata Daybot sadar, Daybot tahu, Daybot menculik seorang Divine menyisakan Reject 1 orang saja. Tapi FaZe Clan ini gue gak tahu ya, FaZe Clan dari tadi tuh mengintai dan bahkan kalau lo lihat dari bagian minimap pelan-pelan si FaZe Clan tuh udah mulai mendekat menuju ke arah GD. Betul, dan yang gue salutin dari GD sebenarnya ada 1 orang akhirnya dari tim mereka yang keluar dari arah rumahnya. 2 orang ternyata udah keluar dari bagian rumah. 1 jadi CCTV di bagian atap, yaitu seorang Alan. Alan yang bakal jadi orang penting banget buat GD karena dia yang bisa ngasih informasi ke arah 2 pemain yang udah mulai maju. Entah yang mendekat ke arah Reject atau yang mendekat dan memantau pergerakan dari FaZe Clan-nya sendiri. Tapi Tony K, Mr. Five sudah ada di dalam sebuah UAS. Bergerak maju, ada tembakan juga dari seorang Alan berusaha untuk mendapatkan seorang Vitores, namun Vitores masih tertahan di balik sebuah obstacle. Masih belum bisa didapatkan dan Booms masih berupaya untuk mendapatkan sebuah tembakan knock ke
arah pemain dari FaZe Clan dengan menggunakan AWM-nya. Iya, dan ternyata tercicil HP bar dari Vintores. Ada yang dicicil, bukan rumah melainkan HP bar dari Vintores through the smoke. Masih diupayakan kembali. Vintores masih selamat juga. Asapnya udah hampir habis tuh. Tapi Booms megang AWM yang cukup mematikan kalau kena. Ya kalau nggak kena sama aja. Karena kita melihat juga dari FaZe Clan masih bertahan dengan 4 player. Last Dance bakal ke-reveal dalam waktu 30-an detik karena menjadi circle terakhir. Setelah ini semua circle hilang dan Blue Zone yang akan memaksakan semua tim untuk bergerak. Kalau kita lihat sih memang GD Betul. sih yang punya posisi paling prima. Harusnya iya, tapi lo lihat dari FaZe Clan, mereka udah mulai menjaga daerah teritorialnya mereka. Mereka sadar GD bisa putar ke bagian atas. Kalau misalkan duelonya udah bisa dihilangin, harusnya GD udah mulai bisa nge-clearing lagi ke atas lagi, memperlebar setup mereka supaya mereka bisa nge-pick off setidaknya pacuan perang mereka, kayak dentuman perangnya mereka dulu ketika mereka udah bisa dapetin kenok ke arah pemain dari tim FaZe Clan. Laikan tadi, gemes banget gua tadi ngelihat Booms yang udah mulai ngeker ke arah Laikannya, tapi masih terhalang dengan vehicle-nya. Tarik mundur sedikit Booms, dia repositioning, tidak mau terlalu jauh mungkin dari teman-temannya. Itu bisa sih kalau di predict shot, tapi tidak mau mengambil keputusan besar dan duelo sudah dipulangkan. Berarti ini 4v4 situation, fair competition buat kedua tim Genesis Dogma Kids versus FaZe Clan. Yap. Pelan-pelan tapi pasti tinggal 2 tim yang tersisa, di mana Reject sudah dipulangkan ke arah lobby. Tinggal 2 tim dan kondisinya berimbang berdijal ya. Antara GD atau FaZe Clan, dan itu dia entry yang dibutuhkan oleh GD kali ini berhasil mendapatkan satu diserang dari Reject, tapi padlock terjadi. Kecilnya tumbang dan Daypot berhasil mendapatkan 1 pemain lagi dari arah FaZe Clan. Unggul dari segi jumlah, butuh tenang untuk GD karena mereka tahu setup seperti apa yang sudah dilakukan oleh FaZe Clan kali ini. Tony K terjebak di arah Blue Zone, maju ke arah depan sana, tapi Vintores bakal menjadi satu malam itu yang menyulitkan sekali. Let's go! Tony K jalan tumbang, tinggal Vintores yang tersisa. Let's go Indofred, WWJD bakal maju ke depan sana. Vintores berhasil mendorong diri. Booms, ayo backup, aduh Daypotnya tumbang. Booms terlambat memberikan backup, tapi Alan bakal masuk dari bagian sebelah kiri, ditembak, dan akhirnya winner Chicken Dinner untuk Genesis Dogma Kids di game yang terakhir.